Yogyakarta. The soul of Java. The cultural richness kept maintained, bearing unpretentious souls, creating young intellectuals who are ready for the world. HUE, born Muhammadiyah Association, a progressive Islamic organization, engages in various fields of life. One of them is education. By the idea of Professor Dr. Kahar Muzakir on the 1st of March 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta presents to enrich young intellectuals' competence, actualizing Muslim scholars who are noble, competent, confident, able to develop science and technology, useful for the nation and world developments. Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is a leading accounting department in Indonesia. This department has got A accreditation since 2005, when only a few accounting departments can get this accreditation status. There are many achievements that students have received. Winner in a number of capital market competition, winner in scientific competition, and recently winner of National Enterprise Resource Planning 2018 competition. That 5 students of this department will represent Indonesia to compete in Singapore. Therefore, this department has produced competitive alumni that they can compete in job market while maintaining Islamic values. I believe by joining Accounting UMY, you have made a very good decision to be a successful person in this world and the hereafter, inshallah. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta was established in 1992. Our mission is to produce Bachelor of Accounting who master in science and technology, have a good characters, integrity, and global insight. To support the graduate competence, we provide extra services such as training and certification, like Islamic banking training, taxation training, internal audit training, external audit training, and most management training. Meanwhile, we also provide certification such as Enterprise Resource Planning from Monsoon SIM and Associate Certified Public Accountant from Indonesian Institute of Public Accountant. To face the business changes in the era of Industry 4.0, the curriculum of Accounting Department focuses on ability to utilize information technology and ability to take strategic decisions. We expect that Accounting Department can keep contribution in producing human resources who are excellent, Islamic, and have a global insight. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has set up a new tagline of Young and Global. In order to speed up this mission, the Department of Accounting proposed to establish International Program of Accounting Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This program is expected to be the driving force for continuous improvement in providing better services and facilities in education system at the accounting department. The increasing needs of graduates with good qualification and international recognition drive the accounting department to focus on developing main competencies of technology information, international financial reporting standards, public sector, and Islamic accounting. Under the professional management towards the world-class quality with a vision to become a global-oriented accounting department by focusing on strengthening faith and piety to Allah Subhanahu wa Ta'ala, mastering science and technology of accounting, and being the center of excellence which is beneficial for people. With the missions of being actively involved in the nation's development process, enlightenment of people through 3 pillars of higher education, and creating young, noble, and global accountants. Since 2005, Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has been accredited A. The establishment of academic atmosphere and the development of competitive character are improved continuously. As a result,
the public trust to the accounting department is even higher, which could be seen from the large number of applicants. Learning in the accounting department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is supported with good quality of supporting facilities, such as library, where students can access the relevant and appropriate references, such as e-journal and e-book. Administration room, where students get administrative services, and Wi-Fi area, laboratory for practicum, in Kiai Haji Ahmad Dahlan Mosque. Accounting departments also directly supervises Accounting Students Association, which can serve as a facility for students to develop soft skills in the fields of organization and self-development. Besides supported by qualified facilities, academic atmosphere is also established by the certified lecturers academically and practically, who are actively involved in academic and professional activities nationally or internationally, as an effort to renew the accounting science ode. The learning process also refers to the competency-based curriculum, referring to Indonesian National Qualification Framework through learning method approaches of centered learning, discussion, presentation, and problem solving. Accounting department also tries to create prospective accountants who are professional, responsive, confident, creative, trusted, and innovative on each graduate student of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Various efforts carried out by Accounting Department, such as providing supporting facilities and establishing cooperation with domestic and foreign agencies, are parts of the process to create a conducive academic atmosphere and increase the achievement of academic community of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Being with realization that intelligence and people's well-being are the shared responsibilities. Thus, providing the best for the next generation is one responsibility that should be implemented to become excellent and Islamic in the world of accounting nationally and internationally. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, excellent and Islamic. Yogyakarta. Jiwa dari Pulau Jawa. Kekayaan budaya yang terus terjaga melahirkan jiwa-jiwa bersahaja, menciptakan para intelektual muda yang siap mendunia. Di sini terlahir Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam progresif yang bergerak di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pendidikan. Atas gagasan Profesor Dr. Kahar Muzakir pada tanggal 1 Maret 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hadir memperkaya kemampuan para intelektual muda, mewujudkan sarjana muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi umat bangsa dan perkembangan dunia. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UNY itu didirikan tahun 1993. Waktu itu didirikan dengan dua latar belakang minimal. Yang pertama adalah kebutuhan pasar, bahwa sektor industri Indonesia waktu itu masih terjadi kekurangan tenaga ahli akuntansi, akuntan. Kemudian yang kedua, secara sumber daya kita cukup memadai.
Di bawah pengelolaan yang profesional menuju world class quality dengan mengusung visi menjadi program studi akuntansi yang berorientasi global dengan bertumpu pada penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akuntansi serta menjadi pusat keunggulan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan misi berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa, pencerahan umat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dan menghasilkan Young and Global Accountant berakhlak mulia. Sejak tahun 2005, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah terakreditasi A. Penciptaan atmosfer akademis dan pembentukan karakter kompetitif terus ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semakin tinggi, terlihat dari banyaknya jumlah peminat yang mendaftar. Pembelajaran di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didukung dengan fasilitas penunjang yang baik seperti sarana perpustakaan, tempat mahasiswa dapat mengakses referensi yang relevan dan memadai, seperti e-jurnal dan e-book. Ruang tata usaha tempat para mahasiswa mendapatkan pelayanan administrasi perkuliahan, serta Wi-Fi area, lab praktikum, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Program studi akuntansi juga menaungi langsung himpunan mahasiswa akuntansi yang mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill di bidang organisasi serta pengembangan diri. Selain didukung oleh fasilitas yang mumpuni, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang telah tersertifikasi secara akademis maupun praktis, yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki. Proses pembelajaran juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui pendekatan metode pembelajaran Student Centered Learning, Discussion, Presentation, dan Problem Solving. Program studi akuntansi selalu berupaya mewujudkan terciptanya akuntan prospektif, yaitu profesional, responsif, personal confident, kreatif, trust, dan inovatif pada setiap mahasiswa lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama saya kuliah 3,5 tahun di Prodi Akuntansi UMY, itu banyak hal yang bisa saya pelajari. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, itu saya gunakan untuk mengatur biaya, mengatur laporan keuangan, dan yang paling penting adalah kita bisa mengetahui posisi bisnis kita. Apa yang saya dapatkan ketika kuliah di Prodi Akuntansi memberikan bekal yang cukup untuk saya menjalankan pekerjaan, juga merintis usaha sampai dengan sukses menuju persaingan global dengan tanpa mengesampingkan faktor dari ridho ilahi. Terima kasih. Berbagai upaya yang dilakukan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui pemberian fasilitas penunjang hingga menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri merupakan proses penciptaan atmosfer akademis yang kondusif, serta peningkatan prestasi bagi civitas akademis program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diawali dengan kesadaran bahwa kecerdasan dan kesejahteraan umat adalah tanggung jawab bersama, sehingga memberikan yang terbaik dalam membentuk generasi penerus bangsa adalah satu tanggung jawab yang patut ditempuh untuk menjadi yang unggul dan islami dalam dunia akuntansi nasional maupun internasional.
Program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, unggul dan islami. Yogyakarta. The soul of Java. The cultural richness kept maintained, bearing unpretentious souls, creating young intellectuals who are ready for the world. HUE, born Muhammadiyah Association, a progressive Islamic organization, engages in various fields of life. One of them is education. By the idea of Professor Dr. Kahar Muzakir on the 1st of March 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta presents to enrich young intellectuals' competence, actualizing Muslim scholars who are noble, competent, confident, able to develop science and technology useful for the nation and world developments. Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is a leading accounting department in Indonesia. This department has got A accreditation since 2005, when only a few accounting departments can get this accreditation status. There are many achievements that students have received. Winner in a number of capital market competition, winner in scientific competition, and recently winner of National Enterprise Resource Planning 2018 competition. That 5 students of this department will represent Indonesia to compete in Singapore. Therefore, this department has produced competitive alumni that they can compete in job market while maintaining Islamic values. I believe by joining Accounting UMY, you have made a very good decision to be a successful person in this world and the hereafter, inshallah. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta was established in 1992. Our mission is to produce Bachelor of Accounting who master in science and technology, have a good characters, integrity, and global insight. To support the graduate competence, we provide extra services such as training and certification, like Islamic banking training, taxation training, internal audit training, external audit training, and most management training. Meanwhile, we also provide certification such as Enterprise Resource Planning from Monsoon SIM and Associate Certified Public Accountant from Indonesian Institute of Public Accountant. To face the business changes in the era of Industry 4.0, the curriculum of Accounting Department focuses on ability to utilize information technology and ability to take strategic decisions. We expect that Accounting Department can keep contribution in producing human resources who are excellent, Islamic, and have a global insight. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has set up a new tagline of Young and Global. In order to speed up this mission, the Department of Accounting proposed to establish International Program of Accounting Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This program is expected to be the driving force for continuous improvement in providing better services and facilities in education system at the accounting department. The increasing needs of graduates with good qualification and international recognition drive the accounting department to focus on developing main competencies of technology information, international financial reporting standards, public sector, and Islamic accounting. Under the professional management towards the world-class quality with a vision to become a global-oriented accounting department by focusing on strengthening faith and piety to Allah Subhanahu wa Ta'ala, mastering science and technology of accounting, and being the center of excellence which is beneficial for people. With the missions of being actively involved in the nation's development process, enlightenment of people through 3 pillars of higher education, and creating young, noble, and global accountants. Since 2005,
Accounting Department, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has been accredited A. The establishment of academic atmosphere and the development of competitive character are improved continuously. As a result, the public trust to the accounting department is even higher, which could be seen from the large number of applicants. Learning in the accounting department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is supported with good quality of supporting facilities, such as library, where students can access the relevant and appropriate references, such as e-journal and e-book. Administration room, where students get administrative services, and Wi-Fi area, laboratory for practicum, in Kiai Haji Ahmad Dahlan Mosque. Accounting departments also directly supervises Accounting Students Association, which can serve as a facility for students to develop soft skills in the fields of organization and self-development. Besides supported by qualified facilities, academic atmosphere is also established by the certified lecturers academically and practically, who are actively involved in academic and professional activities nationally or internationally, as an effort to renew the accounting science ode. The learning process also refers to the competency-based curriculum, referring to Indonesian National Qualification Framework, through learning method approaches of centered learning, discussion, presentation, and problem solving. Accounting department also tries to create prospective accountants who are professional, responsive, confident, creative, trusted, and innovative on each graduate student of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Various efforts carried out by Accounting Department, such as providing supporting facilities and establishing cooperation with domestic and foreign agencies, are parts of the process to create a conducive academic atmosphere and increase the achievement of academic community of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Being with realization that intelligence and people's well-being are the shared responsibilities. Thus, providing the best for the next generation is one responsibility that should be implemented to become excellent and Islamic in the world of accounting nationally and internationally. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, excellent and Islamic. Yogyakarta. Jiwa dari Pulau Jawa. Kekayaan budaya yang terus terjaga melahirkan jiwa-jiwa bersahaja, menciptakan para intelektual muda yang siap mendunia. Di sini terlahir Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam progresif yang bergerak di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pendidikan. Atas gagasan Profesor Dr. Kahar Muzakir pada tanggal 1 Maret 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hadir memperkaya kemampuan para intelektual muda, mewujudkan sarjana muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi umat bangsa dan perkembangan dunia. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UNG itu didirikan tahun 1993. Waktu itu didirikan dengan dua latar belakang minimal.
Yang pertama adalah kebutuhan pasar, bahwa sektor industri Indonesia waktu itu masih terjadi kekurangan tenaga ahli akuntansi, akuntan. Kemudian yang kedua, secara sumber daya kita cukup memadai. Di bawah pengelolaan yang profesional menuju world class quality dengan mengusung visi menjadi program studi akuntansi yang berorientasi global dengan bertumpu pada penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akuntansi serta menjadi pusat keunggulan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan misi berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa, pencerahan umat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dan menghasilkan Young and Global Accountant berakhlak mulia. Sejak tahun 2005, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah terakreditasi A. Penciptaan atmosfer akademis dan pembentukan karakter kompetitif terus ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semakin tinggi, terlihat dari banyaknya jumlah peminat yang mendaftar. Pembelajaran di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didukung dengan fasilitas penunjang yang baik seperti sarana perpustakaan, tempat mahasiswa dapat mengakses referensi yang relevan dan memadai, seperti e-jurnal dan e-book. Ruang tata usaha tempat para mahasiswa mendapatkan pelayanan administrasi perkuliahan, serta Wi-Fi area, lab praktikum, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Program studi akuntansi juga menaungi langsung himpunan mahasiswa akuntansi yang mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill di bidang organisasi serta pengembangan diri. Selain didukung oleh fasilitas yang mumpuni, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang telah tersertifikasi secara akademis maupun praktis, yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki. Proses pembelajaran juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui pendekatan metode pembelajaran Student Centered Learning, Discussion, Presentation, dan Problem Solving. Program studi akuntansi selalu berupaya mewujudkan terciptanya akuntan prospektif, yaitu profesional, responsif, personal confident, kreatif, trust, dan inovatif pada setiap mahasiswa lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama saya kuliah 3,5 tahun di Prodi Akuntansi UMY, itu banyak hal yang bisa saya pelajari. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, itu saya gunakan untuk mengatur biaya, mengatur laporan keuangan, dan yang paling penting adalah kita bisa mengetahui posisi bisnis kita. Apa yang saya dapatkan ketika kuliah di Prodi Akuntansi memberikan bekal yang cukup untuk saya menjalankan pekerjaan, juga merintis usaha sampai dengan sukses menuju persaingan global dengan tanpa mengesampingkan faktor dari ridho ilahi. Terima kasih. Berbagai upaya yang dilakukan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui pemberian fasilitas penunjang hingga menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri merupakan proses penciptaan atmosfer akademis yang kondusif,
serta peningkatan prestasi bagi civitas akademis program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diawali dengan kesadaran bahwa kecerdasan dan kesejahteraan umat adalah tanggung jawab bersama, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anda Arum Indasari, MBes AKCA selaku Direktur International Program of Accounting sekaligus narasumber. Yang saya hormati Talita Anugrah Ilhami selaku narasumber. Yang saya hormati Akse Iya Musti selaku narasumber. Dan yang saya banggakan para hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini, yaitu Exploring Fast Track Program Asia University Batch 1, dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rizky Adina Irawan. Dalam kesempatan ini sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Acara inti, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Talita Anugrah Ilhami selaku narasumber. Kepada Talita Anugrah Ilhami, dipersilahkan. PowerPoint-nya belum ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Talita Anugrah Ilhami dari IPEC 18. Saya di sini akan memaparkan pengalaman saya di Asia University. Sebelumnya, teman-teman ada yang udah searching tentang Asia University. Iya, Asia University letaknya di salah satu kota di Taipei, yaitu Taichung. Dan sebelumnya saya juga mau ngucapin makasih banyak buat IPEC karena udah ngasih kesempatan saya dan teman-teman sebagai pembicara. Dan mohon maaf juga kalau misalkan nanti selama penyampaian materi ada yang kata-kata kurang jelas atau gimana, saya mohon maaf. Oke.
Oke, next. Ya, ini spot-spot di Asia University. Seperti yang kita bisa lihat, yang pertama, manajemen. Jadi di gedung itu ada kantin, library, dan juga. Nah, terus kiri bawah itu ada Asia University Ando Museum dan terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama ada coffee shop, lantai kedua ada ruang kelas seperti kelas praktek atau, dan yang ketiga ada karena masuk. Terus kotium atau jam indoor dan juga tempat nge-gym. Di USM itu mirip kayak sportorium. Nah, terus bagi yang penasaran gimana dormnya, jadi kita di dorm itu yang ini dan saya dan teman-teman yang tinggal di lantai 4 di dorm terdiri bersih. Maaf. Di dalam dormnya itu ada dispenser, mesin cuci, dan pengering. Itu masing-masing biayanya 10 NT tiap sekali cuci dan sekali mengeringkan. Apakah suaranya kedengaran jelas? Oke. Next. Nah, jadi apa aja sih yang perlu disiapin kalau mau student exchange atau double degree ke Taiwan? Yang pertama pastinya mental dan support system dari keluarga, dosen, teman. Mental dalam artian yang udah siap belum bakal tinggal jauh dari orang tua. Mungkin bagi teman-teman yang bukan asli Jogja udah terbiasa tinggal jauh dari orang tua. Tapi bagi yang asli Jogja mungkin agak berat ninggalin keluarganya. Nah, itu harus ada support system dari
keluarga dan teman-teman supaya nggak sering-sering homesick. Nah, terus yang kedua ada dokumen kayak paspor, visa, medical check up, terus ada asuransi. Nah, teman-teman harus tahu banget apa aja syarat visa buat Taiwan, karena kemarin pas kita mau pergi itu banyak banget kendala tentang visa, yang apalagi yang misalkan bukan asli Jogja, itu kan butuh file-file dan data-data yang asli, jadi harus dikirim dari asalnya dulu. Terus yang living cost. Next. Nah, ini beberapa biaya hidup kita di sana. Jadi buat pulsa dan internet itu kisaran 500 sampai 1000 NT, Taiwan dollar. Nah, kalau dirupiahin itu sekitaran 230.000 sampai 450.000. Tapi teman-teman jangan khawatir karena di sana juga banyak warga Indonesia yang nyediain paket kuota per bulannya murah. Nah, tapi teman-teman harus siapin foto paspor sama KTP tiap bulannya. Karena tiap beli kartu baru itu harus ada paspor dan KTP yang berbeda, nggak boleh sama. Terus juga di AsiaU, di domnya juga wifi-nya kenceng, jadi jangan khawatir juga. Nah, yang kedua masalah makan. Mungkin bagi anak kos, makan sekali di Taiwan itu berasa 3 kali makan di Burjo, karena harganya kisaran 30-50.000, dan itu tuh kayak udah paling murah itu di bawah 100 NT itu udah paling murah. Dan itu juga tergantung kalian makannya di mana dan berapa kali. Kalau misalkan kalian makannya di sekitaran kampus, ya harga satu kali makan sekitaran 60 NT sampai 100 NT. Atau 30.000 sampai 50.000. Tapi kalau misalkan kalian makannya ke mall atau segala macam, itu bisa sampai 200 NT atau 100.000 ke atas harganya. Nah, untuk yang ketiga itu bus kota. Kita di sana transportasinya itu kebanyakan emang tiap hari pakai bus, karena kalau misalkan pakai yang lain ribet dan harganya juga lebih mahal. Jadi kisaran harganya itu antara 5-15 NT atau 2.500 sampai 7.500. Nah, itu juga ada minimal kilometernya. Jadi kalau misalkan kalian perginya cuma deket doang atau mau makan sekitaran AsiaU juga nggak dikenain biaya. Ntar bakal dijelasin sama akses tentang transportasi. Nah, yang keempat, asrama. Kita kemarin bayar asramanya 14.000 NT, 6-7 juta rupiah, itu buat 1 semester. Nah, itu udah termasuk biaya listrik, air, terus juga biaya kebutuhan buat dorm. Tapi kalau misalkan kasur, selimut, itu kayaknya harus biaya sendiri. Terus transportasi sepeda, ini kayaknya PPT-nya bukan yang ini. Pokoknya transportasi sepeda itu juga ada minimal pemakaian, kayak maksimal 30 menit. Nah, itu bakal free, nggak perlu bayar. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 30 menit, itu ntar bakal dikenain biaya kayak 10-30 NT atau 10-14.000 rupiah. Next. Terus bagi yang nanya gimana sih kelas di sana, pembelajaran di sana, kita syukur alhamdulillah sempat
ngerasain kelas offline, nggak semuanya online. Jadi ini beberapa potret kita selama kelas di sana. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini kita matkul Taiwanese Culture. Jadi kita diajarin cara buat kaligrafi Chinese. Jadi kaligrafi tentang wish, tentang kata-kata buat Chinese gitu. Nah, terus kita juga diajarin cara buat teh tradisional Taiwan. Dan itu lumayan ribet, beda sama kita biasa bikin teh di Indo, tinggal diseduh doang, udah celupin selesai. Tapi kalau di sana cara megangnya, cara nuanginya, terus juga ada waktu ngerendamnya, itu harus diperhatiin banget. Nah, kita sempat offline itu cuman Taiwanese Culture aja, dan yang lain kebanyakan online. Jadi ini beberapa potret kita pas di kelas, dan yang kanan paling bawah itu pas pertama kita di sana, ada sambutan dari Prof. Chen tentang welcoming student exchange. Nah, ntar bisa ditanya-tanyain. Nah, ini bakal jelasin sama Aksa. Next. Nah, ini. Jadi, Taiwanese culture itu apa yang bikin culture shock itu adalah mereka di sana sangat tertib banget, rapi banget, apalagi kalau tentang antri, dan nggak peduli seberapa panjang antrinya, mereka nggak ada yang motong, nggak ada yang nggak sabaran gitu. Dan juga di sana ada, kayaknya kita sering lihat juga di Indo, recycle trash kayak gini. Jadi ini masing-masing ada tempatnya, maksudnya kayak seperti yang hijau buat yang organik, terus buat sampah dapur, atau ada juga sampah yang seperti kaca gitu-gitu. Oke, next. Nah, ini adalah ketika kita di dalam bus. Jadi di bus, di kereta, MRT di Taiwan itu ada priority seat. Priority seat itu khusus buat yang udah tua renta, ibu-ibu hamil, atau ibu-ibu yang bawa anak. Jadi kalau misalkan kalian di Taiwan terus naik bus, kalau bisa ngisinya jangan di priority seat. Tapi kalau misalkan udah penuh banget, terus priority seat-nya kosong, mending kalian berdiri aja, karena itu nggak boleh selain orang tua, anak-anak, dan wanita hamil. Nah, ini juga yang salah satu yang bikin saya kagum. Kenapa? Karena mereka di sana benar-benar tertib. Ini kayak naik turun eskalator itu bagi yang mau jalan atau bagi yang mau berhenti nggak boleh di tengah atau di sisi kanan atau kiri, harus berdiri di kanan kalau misalkan mau berdiri, karena yang sisi kiri itu buat orang yang mau jalan. Nah, itu mereka benar-benar tertib, sampai satu tangga eskalator itu satu orang, nggak ada yang kayak 2 orang atau gimana, karena mereka benar-benar tertib banget dan menghargai banget. Nah, ini salah satu hal yang nggak boleh dilakuin di Taiwan karena dianggap tabu. Yang pertama,
jangan nancepin chopstick atau sumpit di atas nasi, karena itu dianggap kayak mirip kayak batu nisan. Jadi kita nggak dibolehin nancepin chopstick ke makanan. Nah, yang kedua itu nggak boleh ngasih tip ke restoran atau hotel, karena itu dianggap nggak sopan. Nggak tahu juga kenapa kan itu nggak dianggap nggak sopan di Taiwan. Jadi kita kalau bayar ya udah bayar aja, nggak usah ngasih lebih atau gimana. Next. Selebihnya bakal disampaikan sama Axel. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Tadita Anugrah Ilhami sebagai pemapar materi pertama. Oke, selanjutnya kita akan kepada pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Akse Ia Musti selaku narasumber. Tetapi sebelumnya mari kita tunggu sebentar karena PPT-nya akan diganti. Sebelum itu maka saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman sekalian bisa dipersiapkan karena akhir nanti kita akan ada sesi bertanya jawab nih. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang apa yang akan mau ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Selagi narasumber menjelaskan materinya, bisa dipersediakan apa saja yang ingin dipertanyakan nantinya. Oke, baik. Kita masih tunggu ya teman-teman sekalian. Sebelumnya tadi ada nih pemaparan dari Kak Talita masalah makanan. Bisa ditanyain nanti di akhirnya kalau untuk makanan halal gimana? Atau tadi yang sepeda akhirnya nanti gimana dari sekitar lingkungan kampusnya, apakah ada pinjaman untuk penggunaan sepeda? Itu bisa ditanyakan banget teman-teman untuk di sana buat kalian nantinya. Student exchange insya Allah di sana. Oke, udah ada PPT-nya. Bisa saya kasihkan untuk pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Akse Ia Musti selaku narasumber. Kepada Akse Ia Musti dipersilahkan. Oke, baik. Giliran saya ya. Mungkin tadi ada teman-teman yang belum sempat join dari awal. Saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Akse Ia Musti. Saya dari IPEC Angkatan 2018. Suara saya jelas kan ya teman-teman? Jelas kan? Jelas. Oke, langsung aja ya lanjut pada materi. Kita masuk pada materi Taiwanese Food and Drink. Nah, jadi di Taiwan itu tuh terkenal kan ya kalau Taiwan itu tuh negara boba seperti yang kita tahu. Jadi kalau di Taiwan itu sangat unik. Sepanjang jalan kalau kita jalan itu tuh pasti kita nemuin bubble tea. Kalau di sana itu namanya Cencunaicha. Jadi di dekat-dekat kampus maupun di jalan manapun itu pasti ada yang jualan bubble tea.
kita mudah banget pokoknya kalau nemuin bubble tea di sana. Terus chicken cutlet itu kalau di sini silin. Itu sama juga, dia makanan khas Taiwan. Jadi itu tuh Cha sama silin itu tuh kayak jajanan anak-anak muda, nggak cuma anak muda sih, orang tua, kalangan anak kecil juga di sana sukanya itu, minum itu sama makan itu. Jadi mudah banget pokoknya per berapa meter di jalan itu pasti kita nemuin itu. Terus fried sweet potato balls itu tuh kayak apa ya? Kayak ubi gitu. Itu tuh eh, paling banyak kita temuin biasanya di night market. Terus mango ice itu tuh mangga mangga manis yang dipotong-potong terus dikasih es krim. Itu tuh salah satu minuman atau makanan, dia itu khas di kota Taichung, di tempat kita, yaitu di Asiayu itu. Terus leci. Nah, jadi di kampus Asia University itu tuh, kampusnya itu tuh kampus yang hijau, banyak pohon-pohon, terus apa ya, asri gitu, terus banyak pohon leci. Nah, waktu kita exchange kemarin ke sana itu, kebetulan waktu pas lagi buahnya leci itu udah mau dipanen gitu, jadi kita boleh ambil buah leci itu sampai kita kadang kalau sore habis kuliah atau apa, kita kadang manjat-manjat itu ambil itu boleh gitu. Terus next. Oke. Selanjutnya, something unique in Taiwan. Jadi, waktu pertama kali kita datang ke Taiwan, itu tuh kita bingung di sepanjang jalan maupun di sepanjang, biasanya kan kalau di Indonesia sepanjang jalan, di sudut ruangan manapun itu kan pasti ada tempat sampah kan. Nah, waktu kita pertama datang ke Taiwan itu, kita bingung mau buang sampah kok nggak ada sampah dimanapun, di jalan, di kampus pun itu nggak ada tempat sampah. Jadi waktu kita pertama kali datang, kita buang sampahnya kita masukin tas dulu, baru kita buang waktu kita udah sampai dormitory, sampai asrama. Sekalipun di asrama itu, kita nggak ada di ujung ruangan itu, nggak ada tempat sampah. Jadi kita ngakalinya, kita beli trash bag, ditaruh di kamar kita, terus baru kita bawa ke bawah. Jadi nanti di depan dormitory itu ada tempat pembuangan sampah gitu, tempat pembuangan akhir, yang nantinya itu setiap pagi itu ada mobil yang ambil sampah tersebut. Nah, uniknya mobil sampah kalau di Taiwan itu tuh dia pakai sirine. Kalau di sini tuh mirip-mirip sirine kayak pemadam kebakaran. Nah, kayak mobil pemadam kebakaran itu. Jadi waktu awal-awal di Taiwan itu setiap pagi itu kalau bangun kita denger tuh waktu awal-awal kayak, kok setiap hari ada mobil pemadam kebakaran lewat, mana yang kebakaran, masa setiap hari kebakaran. Nah, ternyata waktu kita tahu, ternyata itu tuh mobil itu apa, tempat mobil yang ngambilin sampah setiap pagi gitu, seperti itu. Nah, terus tentang makanan, kalau di Taiwan itu kita benar-benar shock sama rasa makanannya, karena kita ngelihatnya itu makanan di sana tuh kayak enak-enak, warnanya tuh bener-bener kayak menggugah selera gitu kan. Tapi waktu kita rasain itu rasanya bener-bener berkebalikan banget sama lidah Indonesia gitu. Kita rasain. Terus tentang struk belanja. Nah, uniknya kalau di sana itu, kebudayaan orang Taiwan itu, mereka tuh kalau setelah belanja, struk belanjanya itu tuh selalu disimpan sama mereka. Jadi kalau di Taiwan itu, setiap 1 bulan sekali, itu tuh ada undian struk belanja. Biasanya kan kalau di struk belanja itu kan kayak, kalau di sana ada nomornya gitu. Nah, nanti itu ada suatu aplikasi yang ngocok nomor tersebut, jadi kayak semacam bisa dibilang judi online, tapi itu bukan judi online. Kalau di sana tuh emang kebiasaan negaranya kayak gitu kan. Jadi nanti semisal nih saya punya nomor 111. Nah, nanti di aplikasi tersebut nomor nota 11 tersebut semisal dapat 300 NT. Nah, itu lumayan banget buat kita mahasiswa-mahasiswa kan. Jadi nanti kita bisa tukarkan nota tersebut di
kayak supermarket terdekat, kayak Indomaret terdekat gitu. Itu mulai dari anak muda, orang tua pasti selalu ngumpulin nota tersebut gitu. Terus tentang eskalator, seperti yang Tata tadi bilang, jadi di sana itu tuh orangnya benar-benar cuek, tapi cuek mereka itu tuh tertata. Jadi ketika naik tangga maupun naik eskalator, mereka tuh selalu make a line di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan itu tuh dikosongkan, itu tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang mau mendahului kita. Jadi ketika kita buru-buru, kita tuh harus lewat di sebelah kanan gitu. Jadi bisa tuh kan kalau orang Indonesia kalau naik naik tangga atau naik eskalator kan biasanya berdua-dua gitu kan. Nah, orang yang di belakang yang buru-buru itu kan biasanya mau buru-buru tuh bingung mau lewat mana kan. Nah, kalau di sana tuh bener-bener tertata, mereka jalan di kiri, terus kita mendahulinya di sebelah kanan seperti itu. Next. Nah, tentang transportasi, jadi taksi kalau di sana itu di setiap jalan itu selalu ada taksi, tapi jarang banget sih kita pakai kendaraan taksi, malah belum pernah belum pernah naik taksi, tapi udah pernah nanya. Itu tuh cuma berapa meter itu tuh kita bayar kalau taksi itu sekitar 100 NT sampai 200 NT, walaupun berapa meter gitu. Pokoknya paling kecil tuh 100 NT sekitar 50.000. Nah, biasanya kita itu naik itu U-Bike. Jadi, perlu kalian ketahui, Asia University itu kan terletak di kota Taichungnya di Taiwan. Nah, Taichung itu salah satu kota di Taiwan yang dia itu tata kelola daerahnya itu tuh benar-benar memfasilitasi banget apa ya? Memfasilitasi transportasi umum seperti ini U-Bike. Jadi kita itu pakai namanya kayak kartu pintar gitu, namanya Yoyocard kalau di sana. Kalau kita di Asiayu pakainya KTM. Jadi KTM-nya Asiayu itu bisa digunain buat ngetap-ngetap di transportasi, mau bayar di supermarket itu bisa. Kita biasanya top up-nya di Indomaret gitu, kayak Indomaret namanya kalau di sana Sevel gitu. Kalau sepeda ini kita bisa naik sepeda itu 30 menit awal itu tuh gratis. Tapi setelah itu, setelah 30 menit kita biasanya bayar sekitar 20 NT-an, sekitar 10.000 sampai 15.000 gitu. Next. Terus kereta. Nah, kalau di Taiwan itu ada 2 kereta. Yang satu itu THSR, itu tuh kereta cepat, yang satu kayak MRT gitu. Nah, kalau MRT kita biasanya itu bayar sekitar 17 NT sampai 25 NT per pemberhentian. Terus kalau THSR itu tuh biasanya digunakan antar kota, kayak semisal kita dari Taichung mau pergi ke Taipei. Taipei itu ibu kotanya Taiwan, kayak semisal kalau kita kuliah di Jogja, nah Taipei-nya itu tuh di Jakarta seperti itu. Terus U-Bus. Nah, kalau U-Bus itu tuh di kota Taichung itu juga lagi-lagi salah satu kota di Taiwan yang kita itu bisa menikmati fasilitas transportasi gratis. Jadi kalau kita naik U-Bus itu tuh per 10 bukan per 10 kilo. 10 kilo awal itu tuh kita gratis, tapi setelah 10 kilo itu biasanya kita bayar dari 7 NT sampai 15 NT-an. Jadi cuma bayar sekitar 5.000 sampai 10.000 doang gitu. Itu enaknya kalau di Taichung kita mau pergi kemanapun itu gratis gitu. Next. Terus momen-momen kita di Taiwan, itu kita yang bisa dilihat kita foto yang pakai batik itu ketika kita waktu Hari Raya Idul Fitri. Jadi waktu itu setelah sholat Id kita foto bareng itu di dekat museum kayak
teater gitu punyanya Asiayu. Terus yang foto bawah-bawah itu kita habis itu di hari-hari akhir ketika kita mau pulang ke mana? Ke Indonesia. Jadi di sana itu bukan cuma kita yang pertukaran pelajar, tapi emang ada mahasiswa Indo yang double degree di sana, terus S1, S2 maupun S3 di sana. Jadi ada perkumpulan mahasiswa Indo yang di Asiayu, dan itu tuh perkumpulannya itu tuh benar-benar erat gitu. Kita ada grup lain. Nah, waktu pertama kita datang itu sebenarnya kita mau disambut kayak welcoming party gitu, tapi berhubung kita ngepasin ada COVID-19, itu tuh izinnya buat pinjem ruangan itu susah, jadi nggak ada welcoming party, tapi kita dibantu kayak bingung nih mau beli kasur di mana, bingung naik bis pertama itu gimana, kita diajarin sama kakak-kakaknya gitu. Terus itu foto waktu kita terakhir kumpul sama mereka kayak perpisahan gitu, kayak ya kayak party kecil-kecilan perpisahan gitu sama mereka. Next. Terus wisata di Taichung. Ini kita cuma maparin foto dikit doang yang di Taichung. Itu ada National Taichung Theater, itu tuh teater yang di Taichung isinya kayak pameran miniatur-miniatur gitu, terus kita bisa beli oleh-oleh di situ kayak gantungan kunci, miniatur, terus banyaklah kerajinan-kerajinan tangan. Terus Taichung Park sama Maple Garden itu tuh taman yang ada di Taichung. Dia itu bener-bener nyaman banget buat olahraga, terus buat menyendiri. Kalau pusing tugas kuliah bisa ke situ, bisa naik perahu, terus enak lah pokoknya. Terus Daily Art, kita tuh pernah ke sana, tapi waktu itu COVID jadi tutup, kita cuma bisa ke rooftop. Rooftop itu tuh cuma ada kayak paper flower gitu, kayak apa ya, buat foto-foto gitu doang. Ya gitu, nanti setelah ini kita kasih video tentang kampus kita sama traveling kita di Taiwan, pengalaman kita di Taiwan gitu. Next. Nah, ini videonya. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. Untuk Akse Yamusti, apakah ada lagi tambahan? Udah cukup, materinya segitu. Oke. Terima kasih kepada Akse Yamusti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Anda Arum Indrasari, MBes IKCA, selaku Direktur International Program of Accounting sekaligus narasumber. Kepada Dr. Anda Arum Indrasari, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Terima kasih Tata, Akse. Jadi Ibu jadi kerasa kangen pengen ke Taiwan lagi ya. Oke, adik-adik, I think that which one do you prefer, speak in bahasa or in English?
maybe half-half ya. Tata and Akse, that's your senior in IPAC. I think that's last year, yeah. We send them to do the student exchange, but unfortunately there's a COVID-19, so part of the time of the study is not to be full as a student exchange, but still they have many experience. Yeah. Okay. I'm now here want to give you the program that we are already planned a long time ago, but because of some of the arrangement with Dikti in Indonesia, so we still like keep this program for the double degree. But now, last week I already talked to Rector Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta that we at IPAC are going to run fast track program. Yeah, it's a little bit different with double degree. Okay. Double degree atau fast track program yang ditawarkan oleh IPAC itu kita bekerja sama dengan Asia University. Ya, kalau tentang Asia University yang senang-senangnya tadi sudah disampaikan oleh Tata sama Akse. Kalau di Asia University itu termasuk nomor 2 the best ya, top 20 the best university di Taiwan. Kalau kemudian kita bekerja sama anaknya itu dengan College Management and Finance Department ya. Jadi departemennya itu bukan Department of Accounting tapi Management and Finance ya, College of Management and Finance Department, termasuk ranking top ke-25 ya di Taiwan. Nah, ini letaknya adalah di Wufeng ya, Wufeng. Jadi kalau kalian naik pesawat, mungkin kalau start awalnya itu dari Jogja, berarti kalian harus terbang dulu ke Jakarta, kemudian dari Jakarta langsung ke Taipei ya. Nah, nanti di Taipei itu mau yang ke Wufeng itu bisa memakai banyak pilihan transportasinya ya. Bisa tadi pakai THSR yang itu yang high speed, yang kalau di Jepang terkenal dengan apa namanya Jepang? Shinkansen. Nah, itu sama dengan THSR itu cepat, tapi ongkosnya mahal banget sama seperti kalau naik pesawat ya. Tapi bolehlah sekali-sekali naik itu. Atau mungkin juga bisa naik bus, naik kereta, tapi yang tidak kereta cepat juga bisa. Nah, Asia University itu di sini mempunyai tujuan atau the goal is to cultivate professional in the field of health science, computer science, management, and art and science. Oke, kalau kalian bisa melihat gedung yang ada di atas itu adalah ikonnya dari Asia University ya. Setiap tahun itu akan ada pemenang Nobel Prize itu akan selalu dirayakan di gedung itu ya. Oke, next. Oke, ini negara Taiwan. Jadi sejarahnya Taiwan itu mungkin kalian bisa baca sendiri sejarah Taiwan itu seperti apa ya. Jadi Taiwan itu kan sebenarnya negara yang bagiannya dari RRC, tetapi mereka minta pisah ya. Jadi makanya sebenarnya dunia itu tidak mengakui adanya negara Taiwan. Jadi kalau dulu di awal-awal di mungkin 20 tahun yang lalu Taiwan itu kayak jangan sampai kita ke sana gitu, karena memang itu negara yang tidak diakui. Indonesia termasuk juga tidak mengakui Taiwan karena pilihannya itu adalah mengakui RRC atau mengakui Taiwan. Ya makanya di sana tidak ada kantor kedutaan besar, itu nggak ada. Ya tetapi kemudian Taiwan sekarang seperti membuka diri terhadap negara-negara lain, mulai memasarkan negara Taiwannya. Jadi seperti mereka memang membuka banyak kerjasama dengan Indonesia ya, termasuk
menawarkan student exchange, kemudian scholarship juga, beasiswa-beasiswa gitu. Nah ini kalau kalian lihat jarak antara Taipei ke Taiwan itu seperti separuhnya ya. Jadi sebenarnya kalau Taiwan itu hanya sebesar Jawa Barat ya. Daerah luasan daerahnya itu sebesar Jawa Barat. Tapi ini berbentuk pulau ya. Menarik juga. Ini kalau alamatnya di situ ya, di Liufeng Road, Wufeng Taichung itu. Oke, next. Oke, apa yang ditawarkan IPEC terhadap kalian ya? Ini mumpung kalian tuh masih di semester 4 ya, jadi semester 4 di sini adalah berarti di tahun kedua ya, tahun kedua. Nah, yang ditawarkan oleh IPEC ini adalah kalian menyelesaikan sampai semester ke-6 ya. Kurikulum atau mata kuliah yang kalian ambil itu sama seperti yang lain sampai semester 6. Kemudian nanti di semester 6 kalian mulai melakukan pendaftaran ke Asia University untuk mengambil Bachelor of Accounting ya. Nah, prosesnya di semester 6 kemudian nanti kalian di semester 7 itu berangkat ke Taiwan untuk mengambil Bachelor of Accounting ya. Nah, kemudian karena kalian tuh masih semester 6, kemudian di semester 7 itu kalian sudah pindah ke Asia University, itu berarti kalian harus tetap melanjutkan apa yang kalian harus lakukan di semester 7 dengan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tetapi posisi kalian kan di Asia University. Jadi kalau kalian lihat materi atau mata kuliah yang ada di semester 7 itu adalah KKN, magang, dan skripsi. Nah, kalau yang skripsi itu bisa dilakukan online ya dengan dosen kalian yang di Indonesia atau di UMY itu online. Kemudian kalau KKN itu di Taiwan itu banyak sekali TKI ya, orang Indonesia TKI. Nah, itu kemarin pas Ibu ketemu Pak Rektor itu menyampaikan kira-kira KKN-nya gimana ya Pak gitu. Nah, Pak Rektor menyampaikan di sana kan banyak TKI, jadi bisa menjadi objek KKN gitu. Jadi nanti di sela-sela kalian mengambil di semester 1 pada saat mengambil Bachelor of Accounting ini, kalian selain mengerjakan skripsi juga melakukan pengabdian masyarakat yang mungkin objeknya itu adalah TKI-TKI itu ya. Nah, ini skemanya nanti akan kita sampaikan atau kita buat dengan kita kerjasama dengan LP3M. Nah, untuk Bachelor of Accounting ini kalian hanya cukup mengambilnya itu 1 tahun aja. Ya, 1 tahun aja, dan mata kuliahnya apa aja nanti akan ada di slide yang berikutnya. Dan kalau kalian kalau kalian jadi biasanya kalau kakak-kakak kalian membuat skripsi itu 1 semester itu sudah selesai ya. Jadi kalau kalian bisa di semester 7 itu selain kuliah di Bachelor of Accounting, kalian menyelesaikan skripsi dan KKN. Nah, kemudian di semester 8 itu berarti kalian bisa wisuda mendapatkan gelar sarjana akuntansi dari FEB UMY, kemudian juga mendapat gelar BA, Bachelor of Accounting ya. Jadi dapat gelar selama 4 tahun itu dapat gelar 2. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan sekolah lagi S2 itu kemungkinan terbuka juga karena ini juga ditawarkan oleh Asia University ke IPEC. Itu kalian bisa mengambil program MBA hanya 1 tahun ya, mengambil program MBA hanya 1 tahun aja. Nah, 1 tahun kemudian nanti kalian akan mendapat gelar MBA. Oke, jadi gitu ya, 3 tahun di UMY, lanjut tahun keempat kalau mau cukup hanya BA saja ya udah tahun keempat kalian bisa menyelesaikannya, tetapi kalau orang tua kalian menginginkan kalian mengambil MBA itu bisa lanjut ke 1 tahun lagi di Asia University, kemudian nanti dapat gelar MBA. Oke, next.
Nah ini ya pola pembelajarannya. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada semester 7 ya. Semester 7 itu ada KKN sama KKN dan magang dan skripsi. Nah ini bisa dilanjut dengan online tadi. Nah sedangkan kalau yang 1 tahun pertama 43 kredit itu kalian lakukan selama 2 semester 1 tahun. Kemudian kalau kalian masih menginginkan untuk melanjutkan melanjutkan sekolah S2 itu kalian akan lanjut ke mengambil 33 kredit itu nanti selama 1 tahun juga. Oke, next. Oke, ini ya. Ini mata kuliah semester 1 kalian sudah ambil. Next. Semester 2 ya, kalian juga sudah 3 ya. Nah, ini 4 nih sekarang ini ya kalian ya. 3, 4, kemudian 5, nah 6. Nah, 6 ini 6 ini kalian melihat bisa KKN di semester, kalau kalian mau kalian bisa KKN di semester 6. Jadi kalian sudah nggak perlu KKN lagi pada saat kalian di Asia University. Oke, kemudian di situ ada juga mata kuliah proposal penelitian. Nah, ini proposal penelitian ini di situ adalah jadi kan kalau kalian menulis skripsi, itu skripsi itu 5 bab ya. Nah, 3 babnya itu adalah masuk ke dalam proposal penelitian ini. Jadi proposal penelitian ini kalian membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, kalau kalian bisa menyelesaikan proposal penelitian itu di semester 6, nanti kemudian pada saat kalian mengambil kuliah di Asia University di semester ke-7 atau semester 1-nya di Asia University itu, kalian tinggal bikin bab 4 dan bab 5. Ya. Terus ditarget 1 semester selesai. Nah, itu. Jadi nanti semester ke-8 kalian sudah bisa fokus kuliah di Asia University. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya proposal dan skripsi. Proposal itu kalau Ibu sarankan selesaikan di semester 6 ya. Jadi tinggal skripsi itu tinggal bab 4 dan bab 5 itu dilaksanakan secara online. Jadi nggak masalah ya secara online karena kalian sudah terbiasa online, sudah mau hampir 2 tahun online kuliah kita. Oke, lanjut. Oke, ini kredit semester di Asia University. Jadi ada beberapa pilihan mata kuliah yang ditawarkan banyak ya. Kalian bisa memilih, tetapi ada mata kuliah yang wajib itu seperti kalian harus mengambil bahasa sepertinya ya, Chinese language ya, jadi kayak pengenalan. Jadi kalian kuliah di Taiwan itu paling tidak kalian harus bisa tahu sedikit-sedikit bahasa Chinese-nya. Jadi sebenarnya Chinese-nya itu sama dengan RRC juga ya. Oke, next. Nah, ini kita kerjasamanya itu dengan departemen universitinya Asia University ya, fakultinya itu masuk ke College of Management. Nah, departemennya itu adalah Departemen Accounting and Information System. Nah, karena kenapa kita bekerja samanya itu dengan Departemen Accounting and Information System, karena kalau kita tuh bekerja sama mau kirim student dan sebagainya itu kita harus cari yang pembelajarannya itu memakai bahasa Inggris ya. Karena di Taiwan pun bahasa Inggris itu masih kayak bahasa, kalau kalian menguasai bahasa Inggris itu kayak spesial banget gitu loh. Jadi tidak semua program atau departemen itu diajarkan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan tidak semua anak-anak seumur kalian ya itu tuh bisa bahasa Inggris. Jadi sebenarnya pada saat kami ngirim student exchange ke Taiwan itu, jadi kayak mereka tuh terkagum-kagum bahwa bahasa Inggris kalian tuh bagus gitu. Karena kan kalau seumuran kalian anak-anak Taiwan itu kayak bahasa Inggris tuh kayak masih
menjadikan momok gitu ya, sama aja. Jadi dengan sebagian dari kita juga ya. Oke, jadi itu yang program yang ada di Asia University. Jadi kurikulum kalian bisa lihat ya tadi kurikulum di accounting OMY dan kurikulum yang di Accounting and Information System di Asia University. Oke, next. Nah ini kalian masih di semester 4. Kalau memang niat, kalau kalian memang niat itu dicermati. Jadi kalian harus cermat apa? Jadi kalian harus mencermati kapan kira-kira kalian akan memulai semester ya. Jadi mungkin berarti setahun lagi ya. Setahun lagi itu berarti fall semester 2021. Ya biasanya application period itu Januari sampai ke Maret ya application. Kemudian nanti admission result itu pengumumannya apakah kalian diterima atau tidak. Kemudian confirm acceptance and fill out enrollment survey dan sebagainya itu Juni. Kemudian admission letter mail Juni. Nah ini yang perlu kalian cermati karena kan kalau memang dari sekarang kalian berniat untuk melakukan fast track atau nanti dapat double degree UMY dengan Asia University itu kalian ini catat tanggalnya ya. Paling tidak nanti kan fall semester 2020 tahun 22 ya. Nah, karena pendaftaran itu tuh kadang ini nanti kalian kan kayaknya masih setahun lagi ya, tapi nanti tahu-tahu tuh cepat sekali ya. Jadi sampaikan ke orang tua kalian kalau memang kalian berminat bisa tanggal ini dicatat gitu. Oke, next. Oke, ini application procedures ya. Jadi bagaimana kalian nanti akan tahap-tahapannya. Jadi yang pertama kalau mau apply di Fall Intake 2021 ya, ini kalian websitenya atau alamatnya adalah di http webpub Asia Unity ya. Ini silakan nanti bisa minta kalau mau buka-buka. Jadi sebenarnya kalian kalau sekarang mulai tertarik itu silakan buka websitenya Asia University. Di situ buka-buka. Jadi memang kalau kalian tidak terbiasa membuka website website universitas di Taiwan itu memang kebanyakan bahasanya tuh bahasa Cina, jadi kayak bingung itu. Tapi mereka seperti di Asia University ini karena dia akreditasi AECSB, jadi dia harus menyediakan bahasa Inggrisnya ya. Jadi mesti ada bahasa Inggrisnya. Jadi silahkan buka-buka website Asia University. Kemudian step yang ketiga di sini upload semua dokumen dokumen yang diminta ya. Ini semua dengan online ya. Ada online-nya, tidak harus dikirim hard copy-nya. Cukup online saja. Oke. Lanjut. Nah, ini when to apply tadi ya, Januari sampai Maret. Jadi lama sebenarnya. Jadi kan siap-siap nih dicatat tanggalnya tahun depan. Ya. Tahun depan ya 2022. Oke. Nih kemudian where to apply ini ya websitenya. Oke. Oke, ini to submit ya. Ini ada di aplikasi semua. Foto, kemudian nah ini yang Ibu masih bingung itu yang scan photocopy of highest level diploma enclosed with English or Chinese translation. Jadi kalian tuh kan belum punya sertifikat atau ijazah S1 ya. Ini sedangkan ini kok diminta ya. Nanti akan Ibu tanyakan lagi. Kemudian yang kedua juga terus ini tuh letters of recommendation. Nah, ini yang bisa kalian tanya
persiapkan dari sekarang. Jadi kira-kira nanti kalian mau minta rekomendasi dari dosen siapa aja gitu. Jadi jangan nanti mendekati waktunya nanti kalian masih bingung cari letters of recommendation. Oke, study plan nanti kita akan bantu ya. Jadi kira-kira study plan itu seperti apa. Oke, one copy of passport. Jadi kalian sekarang bisa mempersiapkan buat pasportnya. Kemudian one copy of the original bank deposit within 6 months. Jadi memang ini adalah syarat untuk dari pemerintah Taiwan itu untuk menjamin bahwa nanti kalian itu tidak bahasanya apa ya. Jadi karena paling tidak kalian tuh mempunyai uang 70 juta karena supaya kalian tuh nanti di sana tidak kehabisan uang gitu. Walaupun sebenarnya ini bisa disiasati ya. Bisa disiasati pinjam uang terus dimasukkan ke rekening kalian, kemudian nanti kita minta surat ya, dan nanti uangnya bisa dikembalikan lagi. Jadi ini sebenarnya memang syarat. Jadi kalau misalnya orang tua kalian tidak harusnya punya ya 70 juta ya, ini adalah salah satu syarat ke bahwa kalian nanti mampu pada saat nanti akan harus hidup di Taiwan. English or Chinese Proficiency Certificate nih kemungkinan nanti bisa di waive atau dihilangkan, kemudian admission application form. Oke, dan semua filenya harus di bawah 10 MB. Oke, lanjut. Oke, this one ya. Ini self funding ya, semester 1 FEB UMY, semester 7 8 CMAU, kemudian semester berikutnya di tahun kelima kalau kalian ingin mengambil MBA program itu juga di semester berarti tahun kelima. Oke. Oke, ini kira-kira ya, pengeluaran kalian per semester. Jadi sebenarnya kalau Ibu kemarin membandingkan kalau kalian itu student exchange ke Jepang atau ke Korea itu habisnya kira-kira 50 jutaan ya satu semester. Nah, 50 juta satu semester itu kalau student exchange itu sebenarnya kalian tidak dapat degree ya. Jadi hanya senang aja gitu jalan-jalan. Nah, ini kira-kira pengeluaran nanti yang akan kalian keluarkan untuk melakukan student exchange ini. Jadi kira-kira satu semester itu sekitar 31-an juta ya. Kalau mengenai internet fee, internet itu di Taiwan itu internetnya beda banget sama dengan di Indonesia ya. Bahkan pada saat kalian naik kereta bawah tanah itu tuh sinyal itu nggak putus sama sekali. Ya. Jadi kalau kalian mau menghemat internet fee juga bisa. Jadi cukup karena sebenarnya seperti di dormitory itu di kampus itu mesti ada internet. Jadi kalau mau menghemat itu bisa. Terus di public places itu juga ada internet ya. Jadi kalau mau melakukan penghematan ya bisa dipilih mana yang perlu bisa dihemat. Oke, lanjut. Oke, thank you. Ternyata udah selesai. Oke, gitu aja anak-anak. Jadi ini gambaran tentang apa yang IPAC berikan kepada kalian. Ibu sendiri ke Taiwan itu sudah 3 atau 4 kali. Jadi kalau biasanya kalau tidak COVID itu kalau ada student exchange Ibu menyempatkan diri nengok ya. Cuman Tata sama Aksa itu karena ada COVID jadi Ibu nggak nengok ya. Sedih banget nangis itu nggak bisa nengokin. Biasanya kalau yang tahun-tahun yang angkatan sebelumnya itu Ibu sempat nengok ya. Jadi kemudian Ibu juga sempat stay di sana 2 minggu, tinggal di dormitory. Kemudian waktu itu ada acara yang mengadakan itu NCU ya. NCU itu juga salah satu universitas kita kerjasama. Biasanya kita kirim student exchange juga ke sana. Nah ini 2 minggu di situ tuh Ibu tuh diajak jalan-jalan ke seluruh Taiwan ya. Jadi mungkin kalian tuh sebenarnya banyak orang yang tidak memandang Taiwan itu sebagai negara yang memang perlu dikunjungi ya, tetapi sebenarnya menarik sekali ya. Jadi mungkin hampir sama keadaan negaranya itu negara maju, tapi memang
itu mungkin termasuk negara komunis ya, tetapi nggak begitu kelihatan lah. Jadi banyak TKI di sana, kemudian kehidupannya tuh hampir-hampir mirip dengan keadaan negara maju ya, ada kereta, jalan-jalan bagus, nggak ada jalan yang berlubang ya. Jalannya tuh mulus semua, aspalnya tuh aspal mulus. Kalau kalian jalan-jalan juga tempatnya bersih, nggak ada lalat. Kalau musim hujan, tapi musimnya itu juga sama dengan musim di Indonesia. Jadi Ibu sih recommended banget pergi ke sana. Cuman memang tadi Akse sempat cerita kalau makanannya tuh tampilannya menarik, tetapi ternyata taste-nya itu beda banget dengan tampilan. Nah, ini mungkin salah satu yang Ibu pengen sampaikan di sini. Jadi orang Taiwan itu bisa-bisanya itu mereka punya pembelajaran bahwa kalau kalian makan itu apa yang kalian ambil itu harus habis. Ya, jadi Ibu pada saat itu ada seminar di mana ya lupa, di salah satu universitas di Taiwan ada seminar di sana. Nah, ini mereka tuh setiap makan itu selalu bersih piringnya ya. Jadi ambil bersih banget. Jadi tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, ini mungkin didikan yang perlu kalian tiru ya. Kadang kan mereka kalau kalian makan nggak habis terus buang tuh dengan enak dengan enteng gitu. Tetapi kalau di Taiwan ini tidak terjadi. Mungkin nanti bisa juga Tata sama Axel mungkin membenar atau cross-check ya, Ibu benar apa enggak. Kemudian yang kedua tentang makanan, itu mereka itu kayak makanannya tuh sehat banget. Bahkan minuman itu tidak ada yang kerasa minuman tuh manis ya. Jadi kalau kalian lihat di kulkas atau orang yang jualan minuman botol-botolan itu di Taiwan, nggak ada satupun minuman yang misalnya itu sama-sama mereknya di Indonesia itu rasa manisnya tuh nggak ada. Kalau bahasa Jawanya tuh selemet-selemet kali ya. Jadi mungkin bubble tea-nya pun juga nggak manis ya. Kalau nggak salah tuh nanti coba di cross check. Jadi mereka tuh sehat banget hidupnya. Itu mungkin salah satu hal mungkin yang bisa diambil pembelajaran positifnya ya untuk hidup di Taiwan, walaupun memang mungkin beda dengan yang di Korea, beda dengan yang di Jepang, atau beda mungkin yang negara-negara yang lain, karena memang Taiwan itu masih berusaha untuk supaya orang itu tahu Taiwan gitu. Jadi makanya mereka membuka diri, silahkan siapa yang mau datang, silahkan mau sekolah, dan beasiswa itu setiap tahunnya tuh banyak banget ditawarkan. Jadi kalau kalian nanti sukses di sekolah 1 tahun di SA University itu selama di sana tuh kalian bisa ngelirik cari beasiswa untuk S2. Itu nanti banyak banget ditawarkan. Asal syaratnya adalah bahasa Inggris ya. Oke, kayaknya Ibu kelamaan bicaranya. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bunga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anda Arum Indrasari. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Wit, tanya nggak Wit? Ayo, apa Jadi yang kalian ditanyain? Jadi kalian kan masih 1 tahun ya, bisa disampaikan ke orang tua, ada pilihan gini gitu. Oke, karena tidak ada yang bertanya, mungkin dari aku sendiri ada yang ingin ditanya ini buat mewakilin buat teman-teman ya. Di sana untuk makanan halal gimana? Susah atau enggak nih kalian untuk makanan halalnya? Tata. Oke, aku aja ya yang jawab ya. Jadi buat makanan halal, jujur waktu pertama banget kita datang ke Taiwan itu kita bingung mau makan apa, tapi setelah kita cari tahu, kita kalau makan kan gimana ya? Kalau gimana ya? Orang Taiwan itu kan, masyarakat orang Taiwan itu benar yang dibilang Mem Arum tadi,
bahasa Inggris mereka itu sebenarnya lebih bagus bahasa Inggris sehari-hari kita, soalnya orang-orang tua di Taiwan itu tuh kalau kita ngomong tuh semisal nih kita mau pesen makan, kita udah bilang I want gitu kan, itu tuh mereka tuh diam aja, diam nggak ngerti, terus kita bingung kan. Tapi kadang ada mereka yang jualan itu kalau kita pakai hijab itu tuh mereka udah tahu, oh ini orang pakai hijab, orang Indo, pasti dia Muslim, terus pasti nanti mereka tuh langsung bilang jangan makan di sini nggak ada yang halal gitu. Terus nanti ada mereka langsung tahu kalau kita pakai hijab, mereka langsung nawarin menu-menu yang oh ini ayam, ini telur, kalian pilih ini aja, jangan yang ini gitu. Tapi ada juga kita nemuin yang jualan itu benar-benar nggak ngerti bahasa Inggris, jadi mereka asal iya-iya aja kita milih menu itu. Kadang mereka tuh cuma bilang neuro sama neuro. Jadi babi itu kan bahasa Cinanya kan neuro, kalau sapi itu kan neuro. Nah, kadang pronunciation-nya mereka itu bilang neuro, tapi kita nangkepnya neuro gitu kan. Nah, jadi kita pernah tuh pesen nasi goreng, dikira kita tuh nasi goreng sapi, ternyata setelah kita Google Translate-in itu menu, ternyata nasi goreng babi gitu. Jadi pinter-pinter aja sih kita, mending kalau pergi-pergi antisipasi karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, daripada kita pakai bahasa isyarat terus, ya mending kita itu pakai Google Translate gitu. Terus ada juga kalau di sana ini khusus warung makan Indo gitu, emang sih harganya emang agak mahal dikit, tapi ya kalau kita lagi kangen masakan rumah atau apa, kadang kita makan di situ gitu. Untuk makanan Indonesianya itu emang orang Indonesia atau orang sananya gitu? Emang orang Indonesia yang jualan, tapi kadang ini sih orang Cina Indo yang tinggal di sana gitu jualan gitu. Terima kasih. Oh ya, ini dari chat ada yang bertanya, izin tanya kalau program ini atas IRFI Madinah, please izin tanya kalau program ini apa bisa apply beasiswa dari pihak lain? Oke, dari Bu Arum sendiri sudah menjawab, bisa saja asal SPP di AsiaU sudah terbayarkan. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya tidak sebelum kita menyelesaikan acara ini? Bunga jelasin ya. Oke, Ibu. Bunga, jadi sebenarnya jadi sama hubungan kita tuh dengan Asia University sama kalau kalian nanti apply ke Asia University itu asal kalian bayar SPP aja gitu. Jadi sebenarnya asal SPP-nya tuh asal dari mana itu sebenarnya tidak bermasalah ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan beasiswa dan mau membiayai SPP kalian untuk kuliah di Asia University itu nggak masalah gitu. Oke. Kalau Ibu kan pernah lama di NCU tuh, itu tuh di belakang kampus itu ada warung halal food gitu loh. Jadi bukan halal deh, sorry, vegetarian. Jadi semua yang dimasak tuh vegetarian. Tuh mungkin kalau kita cari halal food itu susah ya. Jadi mungkin yang kita kemudian cari yang vegetarian, vegan food itu rasanya juga kalau Ibu sih seneng. Ada nggak di Asia University vegan food gitu? Ada, Mem. Gitu. Ada. Ya, jadi memang kalau kalian itu jangan mencari yang halal ya. Tetapi kan kalau vegan itu berarti no animal at all gitu. Jadi sama juga dengan vegan. Nah ini Ibu dulu kalau di NCU itu suka jajan, ya di belakang kampus itu ada warung kecil yaitu vegetarian. Rasanya tuh enak. Jadi kan kalau vegetarian itu dagingnya jadi kayak ada daging tiruan gitu loh. Tuh, enak, proteinnya itu enak juga gitu. Oke. Kita jarang sih, Mem, vegan kayak gitu. Vegan ya, tapi kamu nggak suka mesti vegan. Seringnya pesen ayam geprek. Amannya sih ini Mem makan yang ikan-ikan gitu. Iya, ikan. Oke. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Aku mau tanya, Kak. Oh ya, boleh, silakan. Kalau misalnya kita exchange gitu, nanti kita bakal dapet
mata kuliah yang sama teman kita yang sama-sama exchange ke AU gitu, terus kelas atau gimana ya? Exchange siapa mau yang fast track ini? Hapsari. Kamu Hapsari kan? Aku Anissa, Miss. Oh, B. Yang fast track ini deh. Yang fast track ya berarti semester sampai semester 6 kamu kuliah sama bareng sama teman-teman di IPEK. Nah, semester 7 gimana? Jadi sama-sama sekelas gitu ya? Sama-sama sekelas yang sampai semester 6. Iya, maksudnya kalau misalnya ada yang barengan gitu sama kita. Jadi nggak pisah kan? Oh, ya pas di sananya. Ya, karena kan kalau mengambil mata kuliah yang sama ya kamu sekelas sama temanmu. Kalau temanmu mau ngambil mata kuliah yang lain, karena kan pilihan mata kuliah tuh banyak. Nanti kalau kamu lihat kurikulum yang ditawarkan di semester di Asia University ya, kalau mau janjian bareng, bisa. Kasih, Miss. Oke. Aku mau nanya. Abel. Kalau ntar wisuda berarti nggak bareng teman-teman ya? Kan misalnya mau lanjut ke sana gitu. Atau pendadaran online. Wisudanya kan kalau pendadaran bisa online. Nah kalau wisuda itu kan kalau kamu pengen kan kayak OMJ menawarkan wisuda offline dan online, kalian kan bisa milih tuh mau wisuda online apa offline. Nah kalau mau wisuda offline berarti kamu sempetin pulang dulu ke Indonesia wisuda sarjana akuntansi di UMY gitu. Tapi kalau mau wisuda offline ya online ya berarti online aja gitu. Baik. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah. Berarti pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi tanya jawab pada sore hari ini ya teman-teman. Ya, sebelumnya kita akan ada sesi foto bersama. Mohon untuk tidak meninggalkan room meeting terlebih dahulu dan mungkin bisa on cam ya teman-teman untuk difoto. Tunggu sebentar ya teman-teman karena akan mau dipoto. Oke, aku hitung, saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Oke, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya Rifki Adina Irawan, selaku pembawa acara meminta maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laili, apa kabar? Alhamdulillah baik, Miss. Miss, apa kabarnya, Miss? Baik, alhamdulillah. Ibu kapan ke UMY? Ibu ke UMY ya? Oh, iya. Sering. Nggak ketemu Ibu. Kangen. Kemarin kerupuk habis tuh kali-kali yang ngabisin kerupuk. Waktu kemarin ini kita ke IPEK, Miss. Oh, itu yang ke kuliah itu ya hari kenapa pas kalian datang Ibu mesti pas nggak ada ya? Iya, gitu terus. Nggak ada kerupuk tapi waktu itu ada loh, harusnya ada. Kalau Bunga tuh di KKU ya Bunga? Iya, Mem. Bunga kemarin di Thailand.